إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في الكتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعزني الله وإياكم جميعا. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah tidak lupa senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Rabbul Izzati wa Jalalah atas segala limpahan nikmat, karunia, taufik, hidayah kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi masjid, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah senantiasa membuka pintu hidayah dan rezeki untuk kita semua. Dan tidak lupa salawat dan salam juga senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabiullah, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah umat manusia, sebagai suri tauladan yang terbaik, yang mana sebagai panutan kita, contoh yang kita ikuti baik dalam kehidupan di dunia ini, agar kita kelak menjadi manusia yang beruntung, menjadi manusia yang bahagia baik di kehidupan dunia hingga di akhirat kelak. Kita semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak melainkan dan tidak bukan hanyalah sebuah anggota tubuh, sebuah jasad, melainkan Allah tiup ruh di dalam diri masing-masing manusia. Di dalam diri manusia Allah akan uji setiap manusia dengan ujian yang berbeda-beda. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani suatu kaum melainkan dengan kesanggupannya. Allah menguji setiap hambanya tidak melebihi dari batas kemampuannya. Semua sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kadar keimanan dan ketakwaan masing-masing. Maka dari itu jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keimanan dan ketakwaan itulah yang menjadikan manusia menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan agama Islamlah agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah Subhanahu wa taala dari berbagai agama, dari berbagai ribuan agama, hanya satu, Islamlah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jamaah sekalian, dengan agama Islam itulah yang menyelamatkan kita dari api neraka ya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu tinggal kita mencari amal bekal untuk kehidupan kita di akhirat. Bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah senda gurau, kehidupan yang sementara, hanyalah tempat singgah sementara. Maka suatu saat kita akan berpindah kepada kehidupan yang lain, yakni kehidupan akhirat. Maka dari itu kita perlu untuk menyiapkan
suatu amal yang soleh, amal yang akan menyelamatkan diri kita. Ada pesan petuah emas dari seorang ulama yang namanya adalah Al-Hasan Basri, seorang ulama yang lahir pada tahun 21 Hijriah, lahir di kota Madinah, seorang ulama tabi'in, murid dari para sahabat Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan di dalam kitab Hilyatul Aulia, wahai manusia, kalian hanyalah kumpulan-kumpulan hari. Satu hari hilang pada kalian, maka hilanglah apa yang ada dalam diri kalian. Maka pesan tersebut mengandung makna yang dalam, bahwasanya kehidupan inilah yang akan menentukan baik kebahagiaan dan kecelakaan kita kelak di akhirat. Kehidupan dunia inilah yang akan menentukan kelak di akhirat kita termasuk golongan orang yang bahagia ataukah kita termasuk golongan orang-orang yang celaka. Dan apabila kita mengikuti dari sunnah Nabi Muhammad SAW, dua wasiat yang mana manusia tidak akan pernah tersesat selamanya, yaitu kitabullah wa sunnah, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dengan kita mempelajari ilmu agama, dengan kita mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak hanya ilmu itu sekedar retorika kehidupan, tidak hanya sekedar ilmu, akan tetapi bagaimana ilmu bisa menghujam di dalam diri kita, bisa merubah di dalam kehidupan kita. Apabila ilmu itu tidak bisa memberikan manfaat untuk kita, maka buat apa ilmu yang ada dalam diri kita? Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan dunia yang sementara itu ditandai dengan suatu fenomena. Dunia ini, bumi ini memiliki waktu, memiliki usia yang mana suatu saat bumi ini akan bergoyang, bumi ini akan berbelok dikarenakan kehilangan keseimbangan. Bumi ini akan menabrak berbagai macam-macam planet. Maka pada saat ini Allah masih memberikan keseimbangan di dalam bumi ini. Bumi berputar pada porosnya, bumi tidak akan menabrak planet-planet yang lain. Allah jaga hingga tiba saatnya, yaitu yaumul qiyamah. Ketika hari kiamat, maka bumi ini akan hancur dan manusia tidak akan ada lagi kesempatan untuk bertaubat, tidak ada kesempatan untuk berbuat kebaikan. Maka pada saat sekarang ini Allah berikan kesempatan kepada kita semua. Janganlah kita sia-siakan kesempatan ini. Janganlah kita buang-buang waktu hanya sekedar untuk mencari kesenangan kehidupan dunia. Kalaupun kita menginginkan kesenangan, maka kesenangan itu hanyalah apa yang kita perlukan. Berbeda dengan orang-orang kafir, mereka bersenang-senang di dalam kehidupan dunia ini, melainkan kelak dia akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dia kehilangan arah tujuan dari kehidupan yang sebenarnya, bahwasannya manusia diciptakan hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu. Allah menciptakan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan kerusakan dunia ini, Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 41, Zaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Sehingga pada kerusakan dunia ini, di bumi ini, semua terjadi karena oleh tangan-tangan manusia. Kita lihat di Amerika terjadi kebakaran yang hebat. Allah hanguskan berapa ribu kilometer. Allah hanguskan rumah-rumah, bangunan-bangunan, dan orang-orang, semua hangus, semua habis. Itulah disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Zaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Allah menghendaki agar mereka merasakan akibat dari perbuatan mereka. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali
kepada jalan yang benar, agar manusia kembali kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya tidak ada yang diibadahi di dunia ini melainkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tebar kebaikan, kita tebar manfaat kepada sesama manusia. Kita mengajak saudara-saudara kita, mengajak teman-teman kita, keluarga. Kita ajak mereka kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita nasihati dalam hal kebaikan dan dalam hal kesabaran. Itulah yang akan menjadikan manusia akan berubah. Ketika tidak ada manusia untuk berbuat amal ma'ruf nahi mungkar, maka yang akan terjadi adalah sebuah kerusakan di dalam dunia ini. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 1 dan 2 dan 3. Afahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka mengira bahwasannya mereka dibiarkan hanya untuk mengucapkan kami beriman kepada Allah, lantas dia tidak mengucapkan dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah suatu keyakinan yang ada di dalam diri mereka masing-masing. Tidak hanya sebatas ucapan, akan tetapi mereka realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya kita beriman di dalam mulut kita, akan tetapi keimanan tersebut kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah SWT, mungkin ini saja yang dapat khatib sampaikan. Pesan yang sedikit, insyaallah mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan menambah mau'idhah hasanah, menambahkan manfaat untuk kita semua. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا خالق الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.